memberikan peran mengenai konsultasi gizi terkait asuhan gizi pada bayi gizi kurang dengan saya sendiri Lutfia Fajriya selaku konselor. Saya Virial selaku klien. Saya Hidatul Junahda sebagai editor. Selamat siang, Bu. Siang, Ibu. Silakan duduk, Ibu. Terima kasih. Baik, Ibu. Perkenalkan, saya Lutfia selaku konselor gizi yang akan melayani Ibu hari ini. Apa benar dengan Ibu Virial selaku Ibu dari Dede Zafran? Iya, Mbak, benar. Saya Virial, ibunya Zafran. Baik, Bu, Dede Zafrannya lagi keluar ya Bu sama ayahnya. Iya, Mbak, Zafran lagi nangis terus nih di luar dan nggak mau diajak masuk ke dalam. Oh, begitu Ibu. Gak apa-apa Ibu, kasih juga kalau Zafrannya merasa tidak nyaman. Baik Ibu, sebelum kita mulai konten hari ini, Ibu tenang saja bahwa semua informasi yang Ibu sampaikan akan saya jaga kerahasiaannya ya. Baik, Mbak. Oke Ibu, kita mulai sesi konselingnya dari Zafran hari ini ya. Apa Ibu siap? Iya, Mbak, saya siap. Oh baik Ibu, kalau berdasarkan surat rujukan yang saya terima dari dokter spesialis anak bahwa anak Ibu itu masuk ke kategori underweight Ibu dengan berat badan terakhirnya itu di 7 kg dan tingginya itu 27 cm dan umur Zafrannya 9 bulan. Apa benar Ibu? Iya, Mbak, benar. Baik Ibu, sebelum kita mulai sesi konseling hari ini, saya mau menjelaskan tentang agenda kita hari ini Ibu. Selama 30 menit ke depan, kita akan membahas mengenai status gizi Zafran, terus juga riwayat imunisasinya, MPASI-nya, kebiasaan makannya, juga pola asuh, sampai dengan nanti sesi kita akan berdiskusi tentang cara untuk bisa pelan-pelan nih memperbaiki kondisi Zafran. Apakah Ibu setuju? Iya, Mbak, saya setuju. Oke, baik Ibu. Apakah Ibu membawa bukan Zafran ke sini? Iya, Mbak, saya membawanya coba bentar ya. Ini, Mbak. Oke Ibu, terima kasih. Oh bagus sekali nih Ibu. Terima kasih yang sudah dibawa. Saya lihat dulu Ibu. Catatan berat badan Zafran ini sudah cukup lengkap ya Ibu ya. Terima kasih ya Ibu sudah rajin mencatatnya Ibu. Iya, Mbak, soalnya bidan di posyandu tuh suka minta bawa tiap bulannya. Wah bagus sekali nih Ibu. Bidangnya Ibu. Lalu untuk mengenai status gizi Zafran nih Ibu, berdasarkan tinggi badan menurut usia Zafran itu memang benar nih Bu kalau Zafran itu terindikasi mengalami underweight karena nilainya cukup rendah nih Bu. Di sini tercantum untuk berat badan menurut umur Zafran itu di angka 2,1 Bu, yang seharusnya itu di atas di bawah -1 Bu. Sebelumnya saya ingin bertanya nih Bu, untuk Zafran itu apakah sudah imunisasi dasar lengkap nih Bu? Iya, dia udah lengkap kok imunisasinya. Baik Ibu, bagus nih. Nah, karena sudah imunisasi dasar lengkap ini sebenarnya bisa membuat Ibu Zafran itu jauh lebih kuat Ibu. Jadi Zafran ini juga kalau gampang sakit. Kemudian kalau Ibu hamil, apakah ada keluhan berat badan yang drastis sampai terjadi kekurangan gizi? Jika iya, boleh Ibu ceritakan apa efek yang terjadi ketika itu atau ke Zafrannya sampai di Zafran itu lahir? Iya, Mbak, betul. Saya waktu itu tuh sampai lemas banget sih, dan dokter emang bilang tuh anak saya ini kekurangan berat badan waktu masih hamil tuh. Terus si Zafran ini pas lahir juga emang berat badannya tuh cuma 2,6 kg. Wah, sangat prihatin ya Ibu atas kondisi tersebut. Pasti waktu itu berat sekali untuk Ibu ya. Nah, berdasarkan hal tersebut Ibu bisa diketahui bahwa hal yang bikin Zafran underweight itu salah satunya karena ketika hamil itu Ibu mengalami kekurangan berat badan Ibu, yang bikin Zafran juga lahir dengan berat badannya itu lahir rendah Ibu di bawah 2,6 di bawah 2,5 Ibu. Gak apa-apa ya Ibu, kita selesaikan ini bersama-sama dan bareng-bareng ya Bu. Selanjutnya saya ingin bertanya, apakah Zafran sudah diberikan MPASI dan dimulai dari usia berapa Ibu? Sudah diberikan MPASI, diberikan di usia 6 bulan ya waktu itu, karena yang saya tahu tuh ya di usia segitu mulainya.
Dan oh ya, benar nggak ya Mbak di usia 6 bulan itu? Oh iya benar Ibu, untuk pemberian MPASI yang lengkap itu memang benar di usia 6 bulan Ibu. Karena kalau di usia di bawah 6 bulan nih, saluran cerna itu belum siap Ibu. Dan takutnya malah bikin adanya itu gangguan pencernaan. Untuk MPASI sendiri nih Ibu, saya mau bertanya, biasanya frekuensi Ibu ngasih MPASI itu berapa kali dan teksturnya seperti apa? Biasanya sih 2 kali ya, pagi sama malam. Kadang ada snack sore. Dan pastinya yang saya tahu mah di usia 2 bulan tuh cincang halus ya Mbak ya? Baik Ibu, benar itu untuk usia 9 bulan memang untuk tekstur yang tepat itu cicak halus Ibu, tapi frekuensinya itu kurang tepat Ibu karena untuk usia pemberian makanan asin itu disarankan 3 kali dengan 3 makan utama dan 2 besar sampai 2 kali selingan. Nah untuk selingan ini biasanya Ibu kasihnya apa ke dokter? Biasanya sih buah aja sih. Wah tepat sekali nih Ibu, sudah diberikan buah. Tentunya buah itu juga sehat ya Bu dibandingkan untuk biskuit-biskuit yang dijual di luaran gitu. Nah selanjutnya apakah Zafra sendiri pernah mengkonsumsi ASI atau susu formula Ibu, dan biasanya sehari itu Zafra minum berapa kali? Ya sih asin Mbak, tapi cuma sampai 5 bulan ya, karena kan saya sibuk kerja ya Mbak ya, dan diberi susu formula ya. Baik Ibu, jika jadi begini Ibu, untuk bayi itu sebenarnya belum begitu dianjurkan Ibu untuk sering minum air putih karena kandungan gizinya Ibu. Nah untuk kasus formula saya paham Ibu karena ketika sibuk itu tentunya susah ya untuk ngasih yang optimal ke Zafran, tetapi jumlahnya juga harus tepat Ibu karena kasus formula itu tinggi bulan Ibu. Lalu karena Ibu sibuk bekerja nih, saya ingin bertanya Zafran itu diasuh oleh siapa dan biasanya versi apa dan bagaimana frekuensinya? Karena saya bekerja ya, jadi Zafran tuh diasuh sama neneknya. Ya sama neneknya sih biasanya, dan neneknya nih karena selalu manjain gitu loh, kalau misalkan dia nggak makan ya nggak dikasih makan gitu, karena si Zafran ini emang susah makan. Oh seperti itu ya Bu, memang kalau di kasus sama anak itu lebih dimanjain ya Bu ya, dan dari situ pasti juga bingung ya gimana sih ngasih perhatian ke neneknya ya, karena takut neneknya juga ngerasa disalahin. Nggak apa-apa Ibu, saya paham itu, dan juga itu untuk di keluarga sendiri apakah ada pantangan makanan tertentu yang nggak boleh Zafran makan karena takut Zafrannya sakit? Jika ada, boleh Ibu jelaskan makanan apa tersebut? Ada sih, Zafran tuh sama neneknya tuh ini nih nggak boleh makan telur karena tuh kadang takut bisulan. Oke Ibu, memang kalau boleh makan telur dan bikin bisulan itu masih lengkap banget ya Bu ya, tapi sebenarnya telur itu nggak apa-apa nih Bu dikonsumsi karena protein tinggi, terus juga energi cukup tinggi nih Bu. Untuk hal tersebut mungkin nanti kita bisa pelan-pelan nih Bu dari ngobrol lainnya terkait hal tersebut ya Ibu, apakah Ibu setuju? Ya saya nanti dicoba ya dan diobrolkan dengan neneknya. Baik Ibu, agar kita bisa mencoba memperbaiki pola makan Zafran, dan nanti saya akan berikan contoh menunya yang akan diberikan kepada Zafran Ibu. Iya Mbak, saya tertarik ya, saya juga mau anak saya pertumbuhannya tuh baik. Baik Ibu, jadi untuk memperbaiki kondisi Zafran itu Ibu bisa mulai nih dari membuat jadwal makannya Zafran dengan 5 kali makan Ibu, dengan 3 kali makan utama kayak pagi, siang, dan malam, terus 2 kali makan selingan Ibu, selingan pagi dan selingan siang. Nah misalnya Ibu nih, untuk Ibu kasih makan Zafran itu di jam 8, terus kayak kasih di cemilan di jam 10, terus juga makan 2 juga. Tadi kan jangan udah makan 2 nih Bu, terus lanjut lagi nih Bu dengan jam 12 itu makan siang, terus jam 3 sampai jam 4 itu makan cemilan lagi nih Bu, dan terakhir itu makan malam itu di jam 7 dengan teksturnya cincang halus. Bagaimana, apakah Ibu mengerti dan setuju sampai sini? Ya Mbak, saya ngerti, kebetulan juga seperti ya besok nih si Zafran nih saya sendiri ya yang ngasuh, karena saya juga udah ngajuin resign dari kantor, mengurus si Zafran secara langsung di rumah, dan berarti jam makan ini bisa lebih terkontrol. Wah Ibu, seperti itu Ibu. Selanjutnya untuk makan Zafran ini sendiri bisa lebih dikasih Ibu makan makanan yang energi dan tinggi protein supaya berat badan Zafran itu bisa naik secara bertahap. Bagaimana Bu, apakah Ibu mau coba hal ini? Iya Mbak, saya
terkait asuhan gizi nutrisi pediatrik untuk asuhan gizi pada anak. Di sini tuh tertera bahwa untuk usia 0 sampai 6 tahun nih Ibu, Zafran itu boleh sesuai sama yang sudah Ibu tahu bahwa boleh diberikan makanan pendamping ASI dan juga boleh diberikan minum ASI susu formula. Oh gitu ya Mbak ya. Oke deh Mbak ya. Nanti saya juga pelan-pelan terapin ke si Zafrannya. Saya suka nih sama semangat Ibu. Untuk baik Ibu, apakah ada hal yang ingin Ibu tanyakan atau didiskusikan lagi? Cukup sih Mbak untuk kali ini, penjelasan dari Mbak juga gampang untuk saya pahami. Oke baik Ibu, terima kasih saya sudah selesai. Untuk hindari kesalahan komunikasi Ibu, boleh saya minta Ibu untuk menyimpulkan terkait apa yang sudah kita diskusikan hari ini? Oke Mbak, jadi yang saya tangkap tuh masalah gizi pada Zafran nih bisa diperbaiki ya dengan pemberian makan teratur 3 kali makan utama dan 2 kali cemilan. Lalu konsumsi makan tinggi energi dan protein seperti telur, ayam, tahu, tempe dan juga ikannya, serta karbohidrat seperti nasi tim dan juga bubur. Lalu pemilihan teksturnya itu cincang halus ya di 9 bulan. Oh terima kasih Ibu. Ya sudah itu sudah benar ya untuknya imunisasi konseling hari ini cukup, dan untuk lanjutan selanjutnya apakah Ibu bersedia untuk dilakukan konseling berikutnya di hari yang sama di minggu depan atau di bulan Desember ini? Ya Mbak, saya bisa ya, nanti saya datang lagi dan semoga si Zafran ini mau masuk ya. Baik, Ibu jika Ibu setuju dan sudah tidak ditanyakan, mungkin kita cukupkan sesi konseling hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan untuk lihat perkembangan Zafran ya. Baik Mbak, terima kasih banyak ya, saya izin pamit. Makasih ya Mbak. Hati-hati jalan ya. Iya.